Sehingga kalau saya ditanya, memang BPJS harus diperkuat dari sisi pendanaannya. Dan menurut saya, kita sudah setuju bahwa tidak semuanya ditanggung oleh pemerintah. Tapi orang-orang yang mampu memang harus menyetor lebih untuk bisa mensubsidi orang-orang yang di bawahnya. Nah, Pimpinan, Dr. Gamal. Silakan Dr. Gamal. Ya, mungkin saya ingin menambahkan 2 poin Pak Menteri. Saya pikir saran untuk Kemenkes itu secara garis besar ada 2 ya. Dalam konteks pelayanan kesehatan, ya kebijakan emergency bypass ya, yang tadi kita bahas ya. Jadi bagaimana Kemenkes memastikan adanya regulasi yang mewajibkan rumah sakit tetap melayani pasien PBI yang baru dinonaktifkan, terutama kondisi gawat darurat, administrasi bisa diselesaikan belakangan. Artinya service first, admin later. Lalu yang kedua, kita bisa lebih dari itu Pak Menteri. Jadi bagaimana Kemenkes ikut mendorong, mengawasi agar rumah sakit tidak alergi atau langsung menolak pasien yang statusnya PPI bermasalah, melainkan membantu mengarahkan proses reaktivasi. Dan yang ketiga, sebagaimana yang disampaikan Bu Pimpinan, saya pikir penting untuk Kemenkes mendorong integrasi yang lebih kuat antara pembiayaan ya, PBI, APBN dengan APBD ya. Dalam hal ini agar kita mampu melakukan sinkronisasi pembiayaan di pusat dan pemerintah daerah. Dan yang konteks kedua, bagaimana Kemenkes mampu memastikan jaminan pembiayaan terhadap berbagai regulasi-regulasi yang dikeluarkan untuk memitigasi sinkronisasi data. Dan mungkin sedikit tambahan untuk BPJS Kesehatan ya, tambahan minor. Jadi saya mengusulkan Pak, optimalisasi petugas BPJS 1. Jadi petugas BPJS 1 DRS harus dibekali kewenangan dan jalur cepat untuk membantu pasien melakukan reaktivasi atau pendaftaran kembali jika syarat-syaratnya terpenuhi. Dan yang kedua, saya mengusulkan transparansi status di aplikasi. Jadi fitur cek status di aplikasi mobile JKN harus memberikan alasan yang spesifik jika penerima PBI dinonaktifkan. Misalkan dinonaktifkan oleh Kemensos karena tidak memenuhi syarat, sehingga itu jelas untuk pasien kita, bukan sekedar status nonaktif. Secara prinsip saya ingin katakan begini, Kemenkes dan BPJS Kesehatan jangan hanya menjadi penerima pasif dari data Kemensos. Kemenkes dan BPJS Kesehatan harus menjadi advokat bagi pasien. Masalahnya sekarang ketika Kemensos menghapus data, BPJS langsung memutus penjaminan. Jadi ketika Kemensos menghapus data, BPJS langsung memutus penjaminan dan Kemenkes seringkali tidak punya mekanisme intervensi cepat di lapangan. Terima kasih. Mohon izin pimpinan. Silakan Pak Royat. Mungkin mengingatkan saja atas usul yang saya sampaikan agar informasinya simetris, maka Komisi 9 menjadwal ya, pertemuan Kemenkes, BPJS Kesehatan, kemudian Kemensos, ya, kemudian BPS, agar simetris. Ya. Jadi kita juga harus mendukung nih Pak Menkes ya, jangan sampai dipaksa menjawab yang bukan kewenangannya. Kita juga mendukung Pak Profesor Ali Gufron yang sudah bekerja keras ya, jangan sampai disalah-salahkan, padahal muaranya bukan di BPJS Kesehatan, tetapi di penonaktifan. Jadi saya singkat saja, kita mengadakan rapat supaya ada secara kelembagaan ya clear gitu, simetris demikian. Karena pada sebelumnya juga saya pernah mengingatkan Pak Mensos di ruangan ini, waktu itu Pak Saifullah Yusuf, saya keberatan dengan penonaktifan 7 juta lebih ya se-Indonesia, termasuk di Kabupaten Bogor, dapil saya itu dinonaktifkan 122.000 lebih. Ya, setelah saya tanyakan jawaban Pak Mensos kan ini hasil cross check ke lapangan, ya kan. Tapi di lapangan ternyata yang dicoret itu justru yang masih dalam desil 1 sampai 4 yang memang miskin. Jadi demikian pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan mengadakan sesegera mungkin rapat pimpinan, kemudian rapat internal untuk menjadwalkan itu. Karena ini mengundang mitra kerja komisi lain Pak Royat. Jadi kami akan jadwalkan itu. Baik, lanjut Pak Menteri untuk jawaban dari pertanyaan yang lain. jadi kelompok kedua pertanyaannya memang masuk ke materi rapat hari ini. Bagaimana paling banyak itu mengenai sustainability dari BPJS. Bapak Ibu memang pertama tadi ada yang menanya mengenai UHC, ada dua mengenai UHC.
UHC, oh Ibu Meliana ya, antara UHC pembayaran sama UHC pelayanan gitu. Sebenarnya UHC itu satu Bapak Ibu. Jadi kalau di SDG kesehatan kan SDG 3. 3 itu ada 31, 32, 33, 34. Nah di 38, SDG 3.8 itu bicara mengenai universal health coverage. Dan itu ada komponen pengukurannya di 3.81 dan 3.82. Ya. Intinya UHC di definisinya tuh ada 3 komponen. Seluruh rakyat harus mendapatkan akses kualitas yang bagus dan tidak ada financial hardships. Jadi ada 3 komponen sebenarnya. Akses, kualitas yang bagus, tanpa financial hardships. Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat dari definisi UHC asalnya, bukan hanya pembayaran saja, tapi harus ada masalah akses dan mutu. Itu sebabnya kalau di dunia, ranking UHC Indonesia itu rendah. Ranking Indonesia itu di 67 dari 193 negara. Ya, ranking Indonesia itu masih di bawah beberapa negara-negara ASEAN. Nah, masalahnya kita memang bukan di financial hardships. Kita punya masalah besar di akses, karena Ibu tadi lihat utilisasi BPJS di Jawa 60%, di luar Jawa ada yang 10% sampai 12%, itu artinya mereka punya kartu tapi hanya bayar, tidak bisa mendapatkan akses layanan kesehatan. Kira-kira kan seperti itu kan. Dari yang 100% memiliki kartu, yang terlayani cuma 10 sampai 15%. Nah itu memang tugasnya ada di pemerintah untuk memastikan bahwa aksesnya terjadi dan sudah terjadi kualitasnya sama. Jangan orang yang hamil di Jakarta itu melahirkan dengan selamat, orang yang hamil, ibu hamil di daerah-daerah terpencil, dia tingkat kematiannya tinggi karena kekurangan akses ke dokternya kurang, spesialisnya kurang, dan lain sebagainya. Jadi mutunya mesti dijaga. Nah, untuk supaya kita memperbaiki posisi UHC kita sesuai dengan standar global agar membaik, pemerintah secara masif dari mulai tahun ini sampai tahun 2027 membuka layanan kesehatan di mana-mana, melengkapi alat kesehatannya, membangun puluhan rumah sakit umum daerah, kemudian membuka pendidikan dokter dan dokter spesialis banyak-banyaknya dengan afirmasi putra-putri daerah, meringankan kalau bisa biaya pendidikan dokter-dokter spesialis agar demokratisasi dari layanan kesehatan ini terjadi ke seluruh pelosok. Akibatnya apa Bapak Ibu? Pasti utilisasinya akan naik. Bukan karena memang kita boros atau apa, karena orang jadi dapat akses. Di situ saya memang menyampaikan di sini, kita harus memastikan bahwa sustainability-nya seperti yang Bapak Ibu sampaikan, itu harus terjadi. Nah beberapa langkah-langkah yang sudah kita lakukan, antara lain yaitu tadi Pak, kita memperbaiki proses rujukan. Pilot project-nya akan jalan, Bapak Ibu tadi juga ada yang menanya, dari sekarang sampai akhir tahun, kita harapkan tadi akan pertanyaan, kapan ini KRIS sama IDRG sama ini keluar. Diharapkan ini udah final nih Perpresnya, mudah-mudahan bulan ini bisa ditandatangani. Sesudah ditandatangani kita bisa mempilot project-kan yang IDRG, rujukan, dan KRIS sekaligus, supaya kita bisa melihat. Nah yang rujukan ini kita sudah melakukan pilot project sedikit, itu terjadi penghematan yang cukup signifikan dari pembiayaan BPJS. Karena instead orang untuk mendapatkan layanan yang advance itu harus 3 sampai 4 kali dirawat pindah-pindah rumah sakit, itu hanya dilakukan 1 atau 2 kali. Ya, kita udah melihat bahwa model-model itu terjadi. Dengan adanya KRIS, jelas kendali mutunya akan lebih baik. Ya, dengan adanya IDRG kita juga akan membuat agar pembiayaannya bisa lebih kita kontrol untuk prosedur-prosedur yang memang sekarang makan biaya besar. Karena kita akan bikin lebih rinci lagi antara prosedur A1, prosedur A2 yang tadinya prosedurnya jadi satu prosedur A dengan harga yang sama. Jadi kita masih harapkan itu bisa, dan diharapkan pilot project itu bisa berjalan. Nah, memang ada juga yang kita lihat, walaupun kita melakukan dari sisi penghematan, tetap BPJS itu harus disupport dengan uang yang jauh lebih banyak, menurut saya. Tadi Pak Charles juga sudah memberitahu, kenapa nggak ditambah? Saya setuju bahwa keuangan BPJS itu harus naik. Sekarang sumbernya dari mana?
Sumbernya dari mana? Apakah sumbernya mau 100% ditanggung pemerintah untuk 280 juta rakyat Indonesia? Kita sudah setuju dengan Undang-Undang DJSN dulu bahwa kita memakai skema asuransi sosial, di mana ada perbedaan bayar mirip dengan rate pajak, bahwa orang yang kaya membayar lebih banyak untuk mengcover orang yang miskin. Ya, itu konsep asuransi sosial yang sudah disetujui sebelum zamannya saya. Itu kan konsep dasarnya begitu. Layanannya sama, jalannya sama, tapi bapak ibu yang kaya dan bapak ibu yang kurang kaya yang menggunakan jalan yang sama. Jadi prinsipnya sama seperti itu asuransi sosial. Orang yang sangat kaya dengan orang yang miskin akan mendapatkan layanan kesehatan yang dijamin minimal standarnya sama oleh pemerintah. Sehingga kalau saya ditanya, memang BPJS harus diperkuat dari sisi pendanaannya. Dan menurut saya kita sudah setuju bahwa tidak semuanya ditanggung oleh pemerintah. Tapi orang-orang yang mampu memang harus menyetor lebih untuk bisa mensubsidi orang-orang yang di bawahnya. Nah, itu menjawab pertanyaan mengenai sustainability, karena banyak Ibu Sri Mulyani, Pak Rafindra terutama yang tadi bertanya mengenai itu, kemudian Ibu Neti juga bertanya mengenai itu mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, saya berhenti dulu di sini Bapak Ibu. Yang pertama mengenai keputusan yang kemarin, ya. Kemudian yang kedua mengenai sustainability dari BPJS, dan yang ketiga tadi masalah mengenai data. Itu adalah 3 besar yang ditanyakan saya. Saya lihat ada banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih tepat dijawab oleh rekan-rekan dari BPJS dan DJSN, terutama mengenai penghapus bukuan, kemudian peserta non-aktif tinggi, gap defisit, dan lain sebagainya, perpres mengenai bagaimana desil-desil ini di DJSN bicaranya dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial. Mungkin saya berhenti dulu sampai di sini untuk memberikan kesempatan teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.